Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Adik-adik, untuk memperjelas konsep KD 3.1, mari kita coba lakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, tujuan praktikum ini adalah yang pertama mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, mengetahui macam tipe perkecambahan pada biji. Nah, berikut alat yang kita gunakan. Pertama ada penggaris, lalu gelas plastik, kemudian kamera atau handphone. Jadi kalau ada kamera, gunakan kamera. Kalau punyanya handphone, gunakan handphone, atau dua-duanya juga boleh. Yang keempat, alat tulis. Nah, Mbak Imut yakin kalian semua punya. Ya. Kemudian kardus bekas. Ya, ini kita gunakan untuk menutup tanaman yang nanti kita letakkan di dalam ruangan supaya tidak terkena cahaya matahari atau cahaya lampu, ya. Kemudian bahan yang digunakan, yang pertama 2 jenis biji dari tanaman dikotil. Masing-masing jenis kita siapkan 6 biji. Lalu 2 jenis biji dari tanaman monokotil, masing-masing jenis kita siapkan 6 biji. Lalu campuran tanah dengan pupuk, ya. Pupuk yang digunakan boleh pupuk kompos atau pupuk kandang. Kemudian yang keempat, air kelapa tua. Kalian bisa ke pasar, biasanya penjual kelapa parut airnya itu dibuang. Nah, ini kalian bisa manfaatkan untuk menyiram, ya. Yang kelima, air bersih atau air dari keran, ini juga untuk menyiram. Oke, baik. Sekarang Mbak Imut akan jelaskan bagaimana langkah kerja dari praktikum kali ini. Yang pertama, siapkan 12 gelas plastik, ya, dengan ukuran sama. Kalian juga bisa menggunakan wadah bekas lainnya yang tersedia di rumah kalian masing-masing. Dengan catatan, 12 wadah yang digunakan bentuk dan ukurannya sama persis, ya. Atau misalnya di rumah kalian ada botol bekas, ya, ada 12 buah, misalnya kebetulan ukurannya sama, juga bisa kalian gunakan. Misalnya kalian potong separuh begitu, dan usahakan tingginya sama, itu pun bisa kalian gunakan gitu, ya. Atau wadah-wadah lainnya yang penting ukurannya, bentuknya sama, silakan boleh digunakan, ya. Atau seperti yang Mbak Imut gambar di sini, ini misalnya adalah gelas plastik, ya, bekas minuman. Anggap yang Mbak Imut gambar ini bentuknya, ukurannya sama persis, ya, meskipun Mbak Imut gambarnya kurang bagus di sini. Tapi bayangkan, anggap aja bentuknya, ukurannya sama semuanya 12 gelas ini, ya. Lalu atur 12 gelas tadi menjadi 3 kelompok, ya, masing-masing kita pisahkan menjadi 4 gelas plastik. Seperti ini, karena nanti kita akan posisikan mereka, kita letakkan di tempat yang berbeda. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah selesai, sebentar, ini ada yang agak kurang bagus, Mbak Imut benerin dulu. Oke, iya, agak mendingan. Oke, selanjutnya kita lubangi bagian bawah gelas plastik dengan jarum agar saat nanti tanaman disiram, airnya tidak akan tergenang di dalam wadah gelas plastik itu. Karena kalau tergenang, nanti tanamannya menjadi busuk, akhirnya mati, ya, gitu. Jadi kita lubangi semua menggunakan jarum pentul, ya, yang kecil-kecil. Oke, berikutnya kalian campur tanah dengan pupuk yang sudah kalian siapkan dengan perbandingan sama, ya, 1:1. Lalu campur dengan rata, kita aduk dengan tangan. Kalau menggunakan tangan bisa menggunakan sarung tangan, ya. Yang penting sampai dia benar-benar tercampur.
Itu pupuknya kan tadi bebas boleh menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Lalu masukkan campuran tanah yang sudah tercampur dengan pupuk tadi ke dalam 12 gelas yang kita siapkan ini. Ya, ini sebagai media tanamnya ya. Masukkan hampir penuh ke dalam gelas. Sisakan ruang dari atas gelas itu kurang lebih 1 cm dari atas gelas plastiknya. Jadi paling tidak bagian atas masih ada ruang atau space di situ 1 cm. Ya, kita masukkan semua penuh ke dalam gelas yang sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya masukkan biji jenis tanaman monokotil pertama ke dalam gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Masing-masing gelas kita masukkan 2 biji, karena tadi kita menyiapkan setiap jenis tanaman itu hanya 6 biji ya. Letakkan di atas permukaan tanah, seperti itu. Lalu masukkan biji jenis tanaman monokotil yang kedua ke dalam gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Masing-masing juga 2 biji tiap gelas. Oke. Lalu kita masukkan lagi biji jenis tanaman dikotil pertama ke dalam gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Sama masing-masing 2 biji. Ya, kita letakkan di permukaan tanah. Lalu masukkan lagi biji jenis tanaman dikotil yang kedua ke dalam gelas 1, gelas 2, dan gelas 3, masing-masing 2 biji. Ya, sama kita letakkan di atas permukaan tanahnya seperti itu. Bebas saja, pokoknya yang jelas ada 2 jenis monokotil, ada 2 jenis tanaman dikotil. Terserah mau di tanaman yang pertama atau yang kedua, terserah. Nah, setelah itu tutup biji dengan campuran tanah dengan pupuk yang masih tersisa, yang sudah dicampur tadi sampai penuh ya. Lakukan ini ke semua gelas yang sudah kita siapkan. Jadi posisi biji benar-benar hampir sama, kurang lebih 1 cm lah dari atas itu, sehingga tidak terlalu dalam. Kalau posisi biji terlalu di bawah, maka munculnya ke atas permukaan tanah itu untuk daunnya, batangnya itu akan terlalu lama. Ya, sementara kita mengamatinya selama 10 hari ya. Jadi posisikan seperti ini, semuanya sama tingginya. Oke, kita tutup semua dan usahakan tanah itu rata ya dengan permukaan gelas. Tidak ada yang sampai tinggi gitu ya. Tidak. Jadi kita usahakan rata dengan permukaan gelasnya seperti itu. Jadi kita ratakan, penuh kita ratakan. Oke. Setelah itu langkah berikutnya kita beri label supaya tidak lupa, supaya tidak tertukar gitu ya. Kita beri label A, B, C, D ya. Kalau misalnya A dengan B biji dikotil, C dengan D biji monokotil, atau sebaliknya silahkan. Itu penempatannya boleh-boleh saja. Yang penting 2 kelompok, ada 2 jenis biji dikotil, ada 2 jenis biji monokotil. Misalnya A1, A2, A3 itu kita kasih label untuk biji monokotil pertama. Kemudian biji monokotil yang kedua kita beri label B1, B2, B3. Kemudian untuk biji dikotil pertama C1, C2, C3. Kemudian biji dikotil yang kedua D1, D2, D3, seperti itu. Letakkan gelas A1, B1, C1, D1 itu di luar rumah. Ya. Kemudian kita letakkan juga, kita bedakan tempatnya, posisinya. Untuk tanaman A2, B2, C2, dan D2 sama juga di luar rumah, cuman kelompoknya berbeda gitu. Kemudian tanaman A3, B3, C3, dan D3 kita letakkan di dalam rumah. Kemudian
kalau di rumah kan masih ada cahaya tuh, makanya kita tutup dengan kardus bekas gitu ya, supaya tidak terkena cahaya apapun termasuk cahaya lampu. Nah, lakukan penyiraman setiap hari pagi dan sore pada jam yang sama, dan jumlah air juga harus sama. Misalnya 1 gelas, maka semuanya 1 gelas. Untuk tanaman A1, B1, C1, dan D1 kita siram dengan air keran. Untuk tanaman A2, B2, C2, dan D2 kita siram dengan air kelapa tua yang tadi udah kita siapkan. Tidak menggunakan air lagi. Kemudian tanaman A3, B3, C3, dan D3 yang di dalam rumah kita siram dengan air keran atau air bersih ya dari keran. Seperti itu. Nah, setiap pot atau gelas kan kita tanam 2 biji, artinya nantinya akan tumbuh menjadi 2 tanaman. Nah, untuk mempermudahkan perhitungan setiap hari kan Anda harus mengukur, jadi kasih label tanaman yang satu, misalnya untuk di pot A1 berarti ada A1.1, tanaman yang kedua berarti A1.2 gitu ya. Ini sorry bukan A2 ya, tapi A1. A1.2. Oke. Seperti itu. Jadi di setiap pot akan ada 2 tanaman. Jadi kita kasih label supaya tidak tertukar untuk pengukuran setiap harinya. Kemudian misalnya di gelas A2 berarti nanti kita kasih label A2.1 dengan A2.2. Nah, begitu juga untuk tanaman yang lain semuanya ya sama seperti itu, karena kita semuanya masing-masing kita tanam sejumlah 2 biji. Kalau D2 berarti D2.1, D2.2 dan seterusnya. Oke, jelas ya. Jadi ini kita ukur setiap hari nantinya. Nah, berapa lama? Kita mengamatnya selama 10 hari. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memasukkan data setiap harinya, ini contoh tabel yang bisa kalian buat ya, atau nanti kalian modifikasi sesuai dengan keinginan kalian. Ukur pertambahan tinggi tanaman setiap hari dengan penggaris, lalu catat datanya, masukkan data dalam tabel pengamatan seperti ini. Nah, untuk memudahkan perhitungan, buat tabel dalam bentuk Excel, sehingga kalian bisa memasukkan rumus untuk menghitung ya. Lalu hitung rata-rata pertambahan tinggi tanaman seluruhnya, buat grafiknya dan bahas dalam laporan ya. Jangan lupa foto setiap hari semua jenis tanaman di semua lokasi, sehingga data pendukungnya semakin lengkap dalam laporan kalian ya. Jadi ada data dalam tabel, ada grafiknya, ada gambar atau fotonya. Oke, jelas ya apa yang harus kalian lakukan selama 10 hari pengamatan. Jadi ini contoh tabelnya saja, kalian bisa buat sendiri. Nah, adik-adik, jangan lupa buat laporannya ya. Nah, untuk format laporan seperti biasa ya, mulai dari bab 1 ya. Bab 1 itu ada pendahuluan. Kemudian bab 2 itu adalah dasar teori, berisi tentang teori pertumbuhan dan perkembangan tentunya dari berbagai literatur Anda masukkan di sini ya. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Nah, di sini kalian masukkan alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja, waktu penelitian, kemudian variabel-variabel penelitiannya ya. Kemudian untuk bab 4, analisis data, pengamatan, dan pembahasan. Nah, data yang telah Anda catat selama 10 hari, Anda tuangkan dalam tabel, buat grafiknya, dibahas juga tipe perkecambahan yang terjadi, lalu dianalisis datanya ya. Kemudian untuk bab 5, itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kalian buat setidaknya mengacu pada tujuan dari praktikum ini. Lalu buat daftar pustakanya, kemudian lampiran foto selama 10 hari kegiatan Anda urutkan, biar kelihatan ya urutan datanya. Oke, semoga sukses percobaannya ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Mbak Imut berharap semoga kalian selalu senang belajar bareng Mbak Imut ya. Selalu jaga kesehatan ya. Oke? Sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.